Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Akmal Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS dan jawaban saya. Yang pertama yaitu soal tentang analisa jaringan. Diberikan soal tentang aktivitas dan durasi di sini. Dan soal A itu buatkah jaringan rute. Jaringan rute ini yang pertama buat A, ini A. Setelah itu ke B, ke D, C, dan E. Ini langsung dibuatkan rutenya yang hasilnya seperti pada di gambar. Setelah itu yang soal B, lintasan terpendek menggunakan metode CPA. Ini pertama-tama kita lihat dari lintasan yang terpendek itu yang paling tercepat intinya. Jadi kita bisa buat tabel diagram kayak tadi lagi yang kayak di atas. Ini kita buat, terus ini kita ya dibuat lagi. Nah, cara menentukannya bagaimana? Ini kan kita harus lewatin berurutan gitu. Ini kan kalau dari A ini langsung ke B itu, apa bisa langsung terus dari B sampai nanti titiknya ketemu di E akhirnya. Bisa nggak sih kalau lompat-lompat ke C lebih cepat kan kelihatannya, terus habis itu langsung ke E gitu, bisa nggak? Ya logikanya secara gambar bisa, tapi aslinya nggak bisa. Karena kenapa? Pertama, kita ini sebelum mau ke C itu harus nyelesain pekerjaan yang ada di B ini, yang ada di B ini harus dikerjain dulu. Habis itu ke C, habis ke C ke D, habis ke D ke E, berurutan gitu. Kalau misalkan kita langsung lompat dari A ke C terus C ke E, itu nanti pekerjaan yang ada di B sama D itu nggak dikerjain, nggak bisa kalau kayak gini. Jadi kita harus urutan. Nah, urut-urutan kayak gini. Setelah itu lanjut kita buat biar gampang tuh early start dan buat early start. Jadi early start itu dari yang pertama sampai yang terakhir gitu. Cara buatnya gimana? Kita buat tabel biar gampang. Ini buat tabel ini. Terus durasi itu kita taruh. Nah, ES ini itu awal mulai. Awal mulai itu IF ini early finish, jadi finishnya jadi sama dengan IS plus durasi. Jadi kan IS nya awal-awalnya nih ada di kolom A ini kan 0 nih, kita mulainya 0 startnya. Nah terus 0 ditambah 7 sama dengan 7. Terus selanjutnya A sampai C itu 0 kan, 0 tambah 5, 0 tambah 5 itu 5, dan seterusnya. Ya seterusnya D sama E ini nih kan 18 tambah di sini 5 jadi 23. Terus yang kedua itu bentar. Terus yang kedua itu aktivitas latest finish dan late start. Jadi dibalik aja tuh dari yang tadi, dari A, dimulai dari A, kita ini kan early start kalau dari A. Kalau yang ini yang kedua ini late finish, berarti dibalik, jadi E ini balik ke A gitu. Tapi hasilnya harus 0 gitu. Jadi kita buat tabel lagi. LF ini late finish tadi kan kita udah ngitung hasilnya 23. Nah 23 itu dikurangin jalur pulangnya dari DE ini nih, dari D ke E ini jalur pulangnya kan di sini 5 nih, di sini juga ada nih C ke E ini 4 jalur pulangnya gitu ya. Kita kurangin aja, 23 kurang 7 18 nih, 18. Terus 23 dikurang di sini 23 dikurang 5 19, dan seterusnya sampai hasilnya di sini 0 tuh, 0. Nah dari situ udah ketemu kan LF nya kan, LS nya kan udah ketemu nih, di sini 18
di sini 18, di sini 19, di sini 10, terus di sini 12, bla bla bla. Terus yang EF juga udah ketemu kan, yang EF ini 7, 5, bla bla bla. Nah kita masuk buat tabel lagi di namanya tabel slack. Namanya slack itu LS dikurang IS. Nah tujuannya buat apa? Buat nyari titik kritis. Titik kritis itu yang dimana hasil dari LS dikurang IS itu sama dengan 0 gitu. 0 itu titik kritis. Krisis atau kritis sama aja. Nah setelah kita buat tabel, kita kurangin per tabel ini, nanti A ke B itu 0 hasilnya, slacknya A ke C itu 5, sampai D ke E itu hasilnya 0. Nah di sini dari tabel sini kelihatan nih yang kritis itu ada 1, terus 2 nih, 3 nih, 4. Ada 4, yaitu jalur dari AB, terus BC, terus CD, dan terakhir DE. Nah dari sini kita lihat ini angka ada berapa. Di A itu 7, terus di B3, di C5, D ke E 5. Nah dijumlahin sama dengan 23 gitu. Udah ketemu hasilnya 23 nih. Hasilnya 23. Terus lintasan terpendek metode PERT. Nah PERT ini kita itu sebenarnya harus pakai apa namanya nilai durasi nilai durasi, tapi kita pakai asumsi karena nggak ada kan di sini tertulis karena ada data awal hanya berisi nilai durasi sebagai M, maka membuat asumsi untuk A dan B. Karena A dan B nya itu nggak ada di soal, jadi kita buat asumsi untuk setiap aktivitas A sama dengan M-1 dan B M+2. Nah lebih gampangnya kita buat tabel lagi, ini aktivitas, terus yang udah ada di soal ini. Nah kita tulis, terus sesuai yang tadi asumsi kita buat, A sama dengan M-1. Ini A nih, ini A, terus ini B. Ya udah kita ngikutin asumsi tadi. Kalau A min M-1 berarti 7 kurang 1 sama dengan 6. Terus 5 kurang 1 4 dan seterusnya. Terus yang B itu M+2 kan, 7 tambah 2 9, 5 tambah 2 7, dan seterusnya. Nah dari itu terus udah ketemu kan tabel ininya. Nah selanjutnya kita itu hitung waktu ekspektasi atau TE untuk setiap aktivitas. TE itu sebenarnya lebih gampang ya. Ini rumusnya didapat dari mana? Dari ditambahin semua nih, waktu optimis sama waktu pesimis ditambahin terus dibagi 6. Nah ketemu rumusnya TE sama dengan A plus 4M plus B sama dengan dibagi 6. Nah dibagi 6 ini nanti kita bisa nih ketemu TE nya di sini. A kan nih kita udah ketemu kan, min time nya itu TE 7,16, min itu rata-rata ya 5,16 gitu-gitu, terus dan seterusnya. Nah dari tabel ini kita udah dapet. Nah kita aplikasikan ke diagram. Ini diagramnya nih, ini diagramnya. Nah ini diagramnya nih. Nah yang saya kotakin itu diagramnya. Jadi kita buat tadi A ke B. Jadi kan ada tulisan nih A ke B 7,16, A ke C 5,16, B ke C 3,16. Nah kita buat sama kayak tadi yang sebelumnya gitu, cuman ini kan yang ada koma-komanya. Nah setelah itu diapain? Kita hitung slacknya lagi. Jadi min time rata-rata time ini, terus kita buat slacknya. Slack tadi kan udah ada tuh, LS dikurang IS kan, masih sama sebenarnya, cuman angkanya aja yang beda. Di sini LS nya kan udah ketemu. LS nya tadi LS itu 0, 5,16 kan. Nah terus IS nya ini 0 0 bla bla bla. Nah kita kurangin aja LS ini dikurangin IS.
ES nih, kurangin ini, hasilnya yang 0 itu dibilang kritis. Ini kritis, ini kritis. Nah aduh agak miring, nggak apa-apa. Ini kritis, nah ini kritis, nah ini kritis, ini lagi kritis. Berarti ada 4 yang kritis kan di situ. Nah udah kita tandain 4. Terus yang ketiga, hitung varian untuk setiap aktivitas. Rumus variannya itu B dikurang A dibagi 6 kuadrat, dikuadratin. Nah varian ini kita buat B dibagi 6 dikuadratin, hasilnya ini segini 0,25 semua. Nah terus selanjutnya 4 itu jumlah TE di jalur kritis. Nah di jalur kritis kan tadi udah ada tuh, ini nih yang saya kotak-kotakin ini. Nah yang saya kotakin itu ya udah, yang 0 ini min time-nya berapa, 7,16. Terus yang kedua 3,16. Nah ini kita tambahin, hasilnya itu 23,64. Terus yang kelima, variasi pada jalur kritis 0,25. Variasi projectnya ditambahin aja nih, A, B, C, D itu ditambahin 0,25 ketemunya 1 diakarin jadi sama dengan 1 akar 1. Terus probabilitas kita pakai rumus z-score. Misalkan saya membuat kurang dari 25. Nah z-score-nya itu rumusnya T dikurang TE plus akar dari variasi. Nah kita hitung nanti ketemunya 1,36. Nah 1,36 probabilitas proyek selesai kurang dari 25 itu sekitar 90,8% itu. Nah selanjutnya ini soal analisis transportasi. Di soal analisis transportasi ini ada suruh menyelesaikan pertama solusi awal VAM atau FAM. Jadi di FAM ini kita pertama mencari selisih baris. Selisih baris itu selisih baris yang misalkan P1 ini ya. Jadi bilangan yang terkecil aduh bentar bos. Nah ini yang terkecil di sini ya, bilangan terkecil kedua dikurang bilangan terkecil pertama. Bilangan terkecil kedua kan 4 di sini kan. Ini saya hapus 4 nih. 4 sama 0. 0 itu bilangan terkecil pertama. Jadi bilangan terkecil kedua dikurang bilangan kecil pertama. 4 dikurang 0 hasilnya 4. Itu sama dengan P2, P3, P4 dan seterusnya sampai G1 sampai D ini masih sama dikuranginya. Nah dari kita ngurang-ngurangin itu dilihat mana yang paling besar. Yang paling besar di sini kan 4 nih. 4 udah saya buletin, ini 4 nih. 4 di sini ada 2 nih sebenarnya. Tapi kita pilih yang mana? Itu sebenarnya udah kelihatan kalau yang 4 ini kan milik G1 ya, milik G1. Nah G1 itu sebenarnya nggak masuk nih. Nah ini 4, jadi kita pilih P1 yang G4 ini. Nah 4 terus kita masukin pertama daminya dulu, kita masukin ke 6. Jadi dami kan 6 ini. Nah kita masukin daminya 6. Nah 6 berarti kan masih kita lihat nih di bawah ini 20, terus di sini 20, berarti kan udah kepake nih kapasitasnya 6, berarti sisa 14. Berarti kita di tabel ini kita masukin 14. Nah setelah itu kita iterasi lagi, ini iterasi kedua. Kita iterasi kedua melakukan hal yang sama, terus kita cari mana yang paling besar. Yang paling besar di sini kan ada 2 ya, ada 2 nih, ada 2. Kita pilih aja. Kita yang pilih yang P2 nih. Nih 2. Nah, 2 di sini. Berarti kita pilih dari P2 ini, kita cari yang bilangan terkecil di sini 3. 3 kan. Yang paling besar yang paling kecil ya 3. Nah dari 3 ini kita masukin, lihat kiri kanan nih, lihat kanan sama lihat bawah. Nah
yang kanan ini kan 30, yang bawah juga 30. Ya udah kita maksimalin aja semua, kita masukin 30 di sini. Ini 30 kita masukin. Nah udah, terus kita melakukan iterasi yang kedua lagi di sini. Ini iterasi lagi, ini kita aduh banyak banget iterasinya emang gitu. Kita jadi iterasi lagi. Nah dari sini kita nyari yang terbesar, 2 nih, 2. Set, set, set. Ada di G3 sama G4. Kita lihat G3 sama G4 mana bilangan yang terkecil. Mana nih? Di sini 5 ya. 5 ya. Ya 5 terkecil sini. Kenapa nggak 4? 4 ini udah diisi, udah penuh. Jadi nggak bisa. Jadi 5. 5 kita lihat nih di kolom sini. Lihat. Nah, lihat di sini. Nah, lihat kiri kanan ya. Lihat kiri kanan. Lihat kanan pertama, terus lihat bawah. Pencet. Ya, lihat bawahnya lah ya. Lihat bawahnya itu ada 25, kanannya 25, bawah 25. Berarti kita maksimalin 25, kita masukin ke situ. Udah. Tuh. Nah, udah. Setelah itu kita iterasi ke berapa nih? Iya, keempat nih, iterasi keempat. Ini iterasi keempat, kita cari yang terbesar nih. Ada ini, terus ada ini. Kita hapus aja nggak apa-apa, kita hapus aja nggak pakai. Nah ini, yaudah kita masukin di situ G4 sama P4. Nah P4 kita masukin, kan G4 udah habis nih, udah nggak bisa nih, udah X nih, udah sebenarnya udah nggak bisa. Nah berarti kita pakai yang P4 ini. P4 ini di sini bilangan paling kecilnya berapa? 4. 4 di sini kita lihat, tadi kan ini udah dipakai ya 6 ya. Berarti yang ini sisa 25 kurang 6 19. Apa? Ini 25. Bentar. Salah soal tah? Atau seharusnya 21 ya ini ya. Ini salah nulis, seharusnya 21 di sini 21. 21 seharusnya di sini. 21. Nah, berarti kan 21 kurang 6 kan 15. Ini berarti kita masukin sini 15. Udah. Nah, udah ketemu, habis itu kita hitung total biayanya berapa. Ini total biayanya ketemunya 367 nih. Terus yang kedua solusi awal NWC. Nah, NWC ini sebenarnya kita buat jalur aja nih. North apa itu? Kita kan berarti dari timur ya. Jadi kayak buat tangga gitu ya. Sini, terus ke bawah, terus ke kanan, terus ke bawah lagi. Aduh. Ya ke bawah lagi, terus ke kanan lagi. Nah, gitu. Ini terus kanan lagi. Nah, hasilnya situ udah bisa dilihat. Nah langsung hasilnya udah bisa dilihat kan. Total biayanya tinggal ini 15 kali 4 terus tambah 5 kali 6 dan seterusnya, ketemu hasilnya 420. Nah ternyata pakai NWC ini masih lebih besar daripada FAM. Nah, berarti belum optimum, masih bisa kita cari lagi dengan cara menggunakan stepping stone. Next, nah ini menggunakan stepping stone yang soal B. Target iterasi kita buat yang kayak tadi, kita menggunakan bantuan dari tabel NWC. Kita sini, terus kita menggunakan, terus kita ngitung pertama dari ini kan ada, kalau di stepping stone itu ada min plus. Nah kita buat yang tabel kosong ini, kayak misalkan P1 G3 P1 yang beri P1 G4 ini seharusnya P1 G3 ya, seharusnya ya, ini salah. P1 G3, P1 G4, terus P2 G1 gitu-gitu, yang tabel kosong intinya kita tulis.
kita buat. Jadi P1G3 ini sorry ya, P1G3 terus P1G4. Nah, P1G3 ini 8 kurang 6, 8 nih, 8 kurang 6 tambah 3 terus min 7, ini berkotak inilah caranya lah. Nah, terus P1G4 nih, 4 dikurang 6 yang ada isinya aja yang terdekat, terus kita ke bawah plus 3 terus dikurang 7 ditambah 5 dikurang 6, dah hasilnya. Nah, dari sini kita lanjutin ke semua yang kosong, dihitung dengan cara yang sama. Dari sini nih kita cari yang apa nih, kita cari yang paling negatif berarti kan ini ya P1G4. Nah, terus kita apain? Nah, P1G4 ini kan di sini ya. Nah, nilai alokasi terkecil yaitu 5. Berarti nilai alokasi terkecil di sini nih 5. Nih, di sini 5. Berarti ya yang ada isi-isinya ini kayak P1G4 0 tambah 5 ya kan tadi di sini biar ada isinya. Terus P1G2 5 kurang 5 0, berarti habis nih di sini nih, harusnya habis. Terus ada P2G2 dikurang ini dan seterusnya nih, ya biasa dikurang-kurang aja yang udah di isinya, dikurang 5. Nah, habis itu kita masukin buat tabel baru. Ini tabel barunya nih, tabel baru. Nah, tabel barunya nih, ini tabel baru. Setelah itu ini kecil ya, nggak apa-apa deh, ini tabel baru nih. Terus kita masukin ini segini 5, terus ya udah kaliin aja 15 kali 4 30 kali 3 ditambahin bla bla bla, ketemunya segini 385. Nah, 385 ini belum optimum, masih bisa kita iterasi lagi. Kita lanjutin iterasi kedua. Nah, iterasi kedua pakai cara yang sama. Ini ada P4G1 itu 4 min 6 bla bla bla, hasilnya negatif 2. Nah, nilai alokasi terkecil ternyata 15. Nah, karena di sini kan 5 udah kita pakai tadi kan. Nah, 15 ini kita masukin lagi yang 0 ini, karena kan kita pakai P4 dan G1, berarti 0 tambah 15 P4 tambah G4 ini 15 kurang 15 0. Terus selanjutnya gini, bisa lihat di gambar nih, berarti 15 ini pindah ke bawah. Terus selanjutnya jadi total dari iterasi kedua tadi itu 15 kali 4 30 kali 3 25 kali 5 dan seterusnya, hasilnya itu 355. Ini udah optimum, udah paling kecil di antara perhitungan yang tadi di atasnya. Nah, terus kita kesimpulan nih, hasil perhitungan di atas itu untuk buat apa sih? Menunjukkan efisiensi. Jadi dari hitungan stepping stone tadi itu hasil paling kecil kan 355, jadi lebih efisien lah dari yang lain dibandingkan dengan perhitungan FAM, ini FAM ini 367, NWC itu 420. Kalau kedua itu optimalisasi sumber daya karena dapat menyeimbangkan supply dan demand. Jadi semakin seimbang gitu sumber daya yang dipakai juga semakin kecil. Kalau misalkan kita pakai yang NWC tadi atau FAM itu kan kurang seimbang tuh, masih gede angkanya lah. Nah, itu kita memerlukan sumber daya yang besar. Terus yang terakhir ini dapat membantu manajer mengambil keputusan. Jadi kita menggunakan angka-angka tadi, perhitungan tadi itu manajer ngambil keputusannya jadi enak gitu. Mana yang mau diperluin sumber dayanya atau alat-alatnya atau segala sesuatu yang diperluin, jadi lebih enak tuh ngambil keputusannya. Begitu. Nah, begitu penjelasan dari saya mengenai soal UTS ini. Bila ada salah atau kesalahan penulisan angka dan salah kata tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.